Jika teman-teman punya anggrek dengan kondisi seperti ini yang diharapkan keluar bunga, ternyata yang keluarnya bakal keiki, jangan khawatir karena ini bisa disulap menjadi bunga. Nanti bisa berkembang menjadi spike ya. Ini kan calon keiki kalau dilihat dari batang ininya ada daunnya dan batang bawahnya besar. Ini masih bisa kita sulap menjadi spike dan caranya mudah. Tinggal ditekan aja sini nih tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Ini usia 10 hari pasca treatment ya. Sudah mulai terbentuk bakal kenopnya. Jadi si daun ini tidak berkembang menjadi keiki. Ini udah fix jadi spike tuh kesininya ya. Jadi spike. Begitupun yang lainnya. Yang ini juga sama. Ini udah sangat terlihat apalagi yang ini. Yang ini juga sudah mulai terlihat kuncup-kuncup spike-nya, kuncup-kuncup bakal bunganya. 1 2 3 4 5 6 sama di sini ya. 6 spike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Jika teman-teman punya anggrek dendrobium kondisinya seperti ini antara spike dan keiki belum jelas. Dan ini seperti ini kondisinya, batangnya atau bakal spike-nya bengkak besar seperti ini dan ada bakal daun ini berpeluang menjadi keiki. Nah ini juga sama, ada bakal daunnya ya, tuh, berpeluang menjadi keiki. Dan jika kita menginginkan keiki atau bunga itu mudah, kita bisa treatment. Kita ingin jadi keiki atau ingin jadi spike atau bunga itu bisa kita treatment ya. Kalau misalkan ingin jadi keiki, kita usahakan berikan kondisi lembab di sini nih, di area tempat keluar bakal keikinya kita usahakan selembab mungkin dengan kondisi lembab. Nanti dia tumbuh akar baru dari batang seperti ini. Nah ini seperti ini udah bakal jadi keiki. Kalau kondisi plannya sehat, besar dan dewasa, ini bisa kita rangsang pembungaan, bisa kita ubah keiki ini calon keiki menjadi bunga. Sedangkan kalau kondisinya seperti ini kurang bagus, sebaiknya dibikin keiki aja dah, jangan bikin bunga, kasihan. Caranya mudah, diberikan kelembaban di sini di area bakal keiki. Kita bisa menambahkan moss, sabut kelapa atau apa aja sebagai tambahan pelembab seperti ini misalnya. Nah, seperti ini loh. Kita ikat di sini. Nanti dia berkembang jadi keiki. Akarnya cepat perkembangannya jika kondisinya lembab di daerah pangkal keiki seperti ini, calon keiki. Ini dia udah mulai membengkak. Kalau misalkan kita kasih lembab, dia cepat keluar keluar akar barunya. Ketika akar baru sudah keluar, pertumbuhan keiki pun biasanya lebih subur karena sudah ada akar untuk menunjang pertumbuhan keikinya. Seperti ini aja cukup, tinggal diikat dan diusahakan selembab mungkin. Tapi jangan terlalu lembab ya, dikondisikan aja supaya plantnya tidak busuk, dijaga kelembabannya. Dan sebaliknya, jika kita menginginkan calon keiki ini berubah menjadi calon bunga atau spike, kita usahakan dikeringkan area sini, jangan terlalu lembab, jangan terlalu sering menyiram di area sininya agar tidak terlalu lembab. Kalau menyiram di bagian bawahnya aja. Dan cara merangsangnya, merangsang agar jadi bunga, kita keringkan dulu. Ininya beberapa hari, jangan disiram sampai batas aman. Sampai agak keriput seperti ini juga gak apa-apa sih, kalau dendrobium masih aman. Nah, sampai seperti ini nih, ini udah saya keringkan, tidak disiram sama beberapa hari. Nah setelah seperti ini, kita siram dengan air pupuk. Pupuknya pupuk pembungaan tentunya, agar berubah menjadi bunga. Si bakal keiki ini nanti berubah menjadi bakal bunga, tapi jangan terlambat. Seukuran ini pasnya ketika bakal daun muda masih aman seperti ini. Jika daunnya udah terlalu besar itu cukup sulit, biasanya lanjut ke keiki. Kalau seperti ini bisa langsung nantinya. Ini gak berkembang lagi daun ini, dia berkembang ke arah spike seperti itu. Yang ini juga sama, yang sebelah sini nanti juga bakal jadi spike. Kita racik dulu pupuknya ya. Untuk pupuknya gunakanlah pupuk untuk pembungaan, boleh dari merek apa aja tidak masalah, dan saya tidak jualan pupuk, jadi silahkan pakai merek apa aja tidak masalah. Airnya 2 liter air bersih, ini air bersih 2 liter. Untuk pupuknya 1 sendok teh aja cukup, karena ini pakai sendok makan, jadi kita kasih segini aja dah, kira-kira 1 sendok teh seperti segini aja cukup untuk 2 liter air bersih.
diaduk sampai merata. Pupuknya ini saya pakai pupuk MKP, pupuk tanpa nitrogen ya, yang sering saya upload juga ini. Nah ini MKP monokalium fosfat, hanya fosfat dan kalium segini. Pakai pupuk yang lain tidak masalah, mau pakai Gandasil, pakai Gaviota atau yang lain, yang penting jangan pakai pupuk tabur untuk sayuran karena itu kurang bagus untuk anggrek. Seperti ini aja cukup, tinggal kita siram ke area perakaran. Usahakan siram sampai benar-benar basah. Mau direndam juga gak apa-apa kalau satu plan mah. Nah seperti ini aja cukup, siram sampai benar-benar basah. Penyiraman di area perakaran aja ya, gak usah ke bagian atas, khawatirnya ya tidak kuat ini, khawatir gosong bakal spike-nya. Karena kita menginginkan plannya menjadi spike, jadi usahakan di area atas bakal spike, jangan terlalu lembab. Nah seperti ini aja cukup. Sedangkan untuk yang tadi satu lagi, nah yang ini jika ingin menjadi keiki, kita usahakan seperti ini, dibikin selembab mungkin di area bakal keikinya agar cepat menjadi keiki. Yang ini juga sama, jika mau jadi keiki seperti ini aja, dibikin selembab mungkin di sini area bakal keikinya agar cepat tumbuh akar, dan diberikan pupuk pertumbuhan kalau seperti ini. Kalau ini pupuk khusus pembungaan dengan kadar nitrogen yang tidak terlalu banyak atau yang lebih sedikit dari kalium dan fosfat. Dah segini aja dulu, nanti kita update lagi ya perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini 1 minggu kemudian udah mulai terbentuk bakal spike-nya, bakal kenop ya, sudah mulai terbentuk. Yang ini juga sudah, cuman masih kecil, masih di dalam. Yang paling bawah ini udah terlihat jelas, ini jadi spike. Kita turunkan dulu plannya, susah nge-reviewnya, ini di rak kita turunkan biar lebih jelas reviewnya. Nah ini 1 minggu kemudian, 1 minggu berikutnya udah mulai terbentuk ya bakal kenopnya. Paling atas yang ini juga sama, cuman ini masih kecil, daunnya tidak berkembang, itu menandakan bakal jadi spike. Nah ini kelihatan gak ya, masih agak kecil lur, tapi pasti ini kenop bentuknya seperti ini. Kalau yang ini udah panjang juga sama. Nah lur, mantap. Tinggal yang ini yang belum terlihat, yang ini masih berdaun, belum terlalu terlihat. Untuk yang ini nih seperti ini ya. Kalau yang bawah masih kecil juga, ini udah terlihat spike. Kalau ini udah jelas terlihat spike. Ada berapa totalnya? 4, 5, 6. Ada 6 spike dalam satu rumpun, dalam satu pot. Kita lanjutkan pemupukannya. Pupuknya masih sama, pasti seperti ini. Saya memakai pupuk tanpa nitrogen. Nanti setelah kenop atau sedikit lagi dah, kalau ini udah terlihat bekas kenop seperti yang ini, ganti pupuknya dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Boleh pakai Gandasil, Gaviota ataupun yang lain. Caranya ya seperti sebelumnya, disiram aja ke area perakaran, jangan ke area spike-nya karena rawan gosong kalau terkena pupuk. Seperti itu. Nah gini aja. Apa ya, nanti kita review lagi di minggu berikutnya biar lihat perkembangan yang ini. Saya ini belum terlihat jadi spike. Ini usia 10 hari pasca treatment ya, 10 hari pasca treatment. Untuk pemupukan 1 minggu sekali dan 2 hari ke belakang sudah saya pupuk. Kondisinya udah lumayan lur. Nah ini kelihatan nggak, sudah mulai terbentuk bakal kenopnya. Jadi si daun ini tidak berkembang menjadi keiki, ini udah fix jadi spike tuh kesininya ya, jadi spike. Begitupun yang lainnya, yang ini juga sama, ini udah sangat terlihat, apalagi yang ini. Yang ini juga sudah mulai terlihat kuncup-kuncup spike-nya, kuncup-kuncup bakal bunganya. Mana ya, sebentar, agak susah. Ini masih di dalam, tapi udah terlihat bakal spike-nya ini fix jadi spike. Apalagi yang atas ini udah pasti hampir semua jadi spike ya. Jadi aman, cara ini bisa dilakukan
jika kita menginginkan jadi bunga tanamannya, tidak menjadi keki, bisa coba cara seperti ini. Dan pemupukan dilanjutkan setiap seminggu sekali. Untuk penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam, boleh disiram sehari sekali ataupun 2 hari sekali, tergantung kondisi media tanam apa yang kita pakai. Jadi untuk penyiraman disesuaikan aja. Ini cukup banyak spike-nya, lumayan. Ada 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama di sini ya, 6 spike. Caranya mudah. Di video ini kan caranya atau tutorial untuk merubah bakal keki, calon keki menjadi calon spike atau bunga. Kalau untuk cara membuat anggrek bisa banyak seperti ini, nantikan di video-video berikutnya. Nanti saya upload biar gak terlalu panjang ya, soalnya kalau digabung terlalu panjang, jadi dipisah aja. Caranya mudah, biar banyak spike-nya seperti ini. Jadi subscribe aja dulu, jangan lupa, dan juga ditekan tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.